penting. Imam Hamad pun menceritakan keadaan yang sebenarnya perihal rencana perdebatan dengan Dahri. Waktu itu Imam Hamad teringat akan mimpinya semalam. Lalu disampaikanlah kepada muridnya itu. Abu Hanifah sebagai murid yang beradab menyimak dengan hikmat tentang mimpi gurunya itu. Aku bermimpi ada sebuah dusun yang amat luas dan indah. Di sana aku lihat ada sebatang pohon yang rindang dan lebat buahnya. Tiba-tiba di situ keluar seekor babi dari ujung desa. Lalu babi itu memakan habis buah yang masak dan ranum dari pohon itu, hingga daun dan dahan-dahannya habis dikunyah, yang tinggal cuma batangnya saja. Waktu itu juga keluar seekor harimau dari umbi pohon rindang tadi.
lalu menerkam babi itu dengan gigi dan kukunya yang tajam. Dan kemudian babi itu pun mati. Setelah menceritakan mimpinya, Imam Hamad termenung sebentar. Kekalutan-kekalutan pikiran yang diciptakan Dahri bisa menggeser kekuatan akidah umat, dan ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera dihapus. Sementara itu, Abu Hanifah, sang murid yang ada di hadapannya, tidak hanya cerdas, ia juga punya kelebihan dalam hal tafsir mimpi seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah meminta dan mendapat izin dari gurunya, Abu Hanifah kecil pun mencoba menafsirkan mimpi gurunya. Apa yang guru lihat dalam mimpi sebagai dusun yang luas dan indah, itu adalah tamsilan kepada agama Islam kita. Pohon yang berbuah lebat itu adalah tamsilan kepada sekalian ulamanya. Sedangkan sepohon kayu yang tertinggal itu adalah Tuan Guru sendiri. Dan babi yang tiba-tiba muncul dan merusak pohon itu adalah si Dahri. Sedangkan harimau yang keluar lalu membunuh babi itu adalah aku. Jelas Abu Hanifah kecil. Setelah menjelaskan perihal tafsir mimpi gurunya, lalu Abu Hanifah meminta izin kepada gurunya agar dialah yang berdebat dengan Dahri. Sang guru pun memberikan izin dan restu. Kemudian berangkatlah guru dan murid ini menuju Masjid Jami. Sesampainya di sana, seperti biasa sebelum mulai berdebat, Dahri mengejek para ulama dengan suaranya yang keras dan lantang. Namun hal mengejutkan terjadi di tengah ramainya orang-orang yang hadir di masjid itu. Seorang anak kecil berusia 9 tahun menyambut tantangan Dahri. Guruku Imam Hamad terlalu mulia untuk berdebat dengan orang sepertimu. Biarlah aku saja yang menjadi lawan debatmu, sambut Abu Hanifah. Dahri pun meremehkan Abu Hanifah. Hai anak ingusan, siapa kamu? Sungguh berani menyahut tantanganku. Sedangkan ulama yang hebat yang bersorban dan berjubah telah aku kalahkan. Wahai Dahri, sesungguhnya Allah tidak melimpahkan kemuliaan dan kebesaran itu pada sorban atau jubah yang dipakai. Tetapi Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Lalu Abu Hanifah membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Geram rasanya hati si Dahri mendengar kelincahan lidah anak kecil ini di dalam berdebat. Maka berlangsunglah debat antara Abu Hanifah kecil dengan seorang tokoh ateis yang terkenal dengan pemikiran ateistis dan ateisnya itu. Di atas mimbar, Dahri mulai melontarkan pertanyaannya. Benarkah Allah itu ada? Jelas Allah itu memang ada, tegas Abu Hanifah. Kalau Allah ada, di mana tempatnya? Suara Dahri semakin meninggi. Abu Hanifah kecil menjawab, Allah tetap ada, tetapi dia tidak bertempat. Heran, kau katakan ada, tetapi tidak bertempat, bantah Dahri sambil melemparkan senyuman sinisnya kepada para hadirin. Itu bisa saja terjadi, wahai Dahri. Coba kau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah pada dirimu itu ada nyawa? Abu Hanifah mulai mendebat. Orang-orang mulai memperhatikan gaya ilmuwan muda ini berdebat dengan penuh bakat. Bahkan memang aku punya nyawa dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawanya, sahut Dahri. Abu Hanifah lalu berkata lagi, tetapi apakah kau tahu di mana letak nyawa atau rohmu itu? Di kepalakah? Di perutkah? Atau apakah di ujung kakimu? Seketika itu Dahri tersentak mendapat serangan balik seperti itu.
Orang-orang mulai berbisik di antara mereka. Setelah itu, Abu Hanifah kecil mengambil segelas susu lalu ditampilkan kepada Dahri seraya berkata, "Apakah dalam air susu ini ada kandungan lemak?" "Ya jelas," Dahri menjawabnya dengan cepat. Abu Hanifah bertanya lagi, "Kalau begitu, di manakah lemak itu berada? Di bagian ataskah? Atau di bawahkah?" Sekali lagi Dahri tersentak tidak mampu menjawab pertanyaan Abu Hanifah yang begitu sopan itu. Untuk mencari di manakah beradanya ruh dalam jasad dan tersisipnya di manakah lemak di dalam air susu ini, kita sudah tidak mampu. Bagaimana pula kita dapat menjangkau di manakah beradanya zat Allah di alam raya ini? Zat yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam ini, termasuk ruh dan akal dangkal kita ini pun adalah ciptaannya yang tunduk dan patuh di bawah urusan takdir perintahnya yang agung. Suasana menjadi hening. Dahri pun terpaku di kursi itu, terbungkam lidahnya. Merah mukanya, kesabarannya mulai terburai. Setelah kondisi agak reda, Dahri memberikan pertanyaannya kembali. "Hai anak muda, apa yang ada sebelum Allah dan apa yang akan muncul setelah Allah?" Semua mata tertuju kepada Abu. "Hai anak muda, apa yang ada sebelum Allah dan apa yang akan muncul setelah Allah?" Semua mata tertuju kepada Abu Hanifah, murid Imam Ahmad yang pintar itu. "Wahai Dahri, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah dan tidak ada sesuatu pun yang muncul setelahnya. Allah tetap Qadim dan Azali. Dialah yang awal dan yang akhir," tegas Abu Hanifah. "Sangat aneh, mana mungkin begitu? Tuhan yang bersifat wujud, tapi wujudnya tanpa ada permulaannya. Dan mana mungkin dia pula yang terakhir, tanpa ada lagi yang setelahnya." Dahri coba berdalih dengan pikiran logikanya. Dengan tersenyum, Abu Hanifah kecil menjelaskan, "Ya, dalilnya ada pada dirimu sendiri. Coba kau lihat ibu jarimu itu. Apakah ada jari lain sebelum ibu jarimu? Dan lalu jari kelingkingmu, apakah ada jari lain setelah jari kelingkingmu?" Dahri membalik-balikan jarinya. Tidak terfikir olehnya hal sekecil itu disampaikan oleh Abu Hanifah. Jadi, kalaulah pada jari kita yang kecil ini pun tidak mampu berpikir, apalagi Allah zat yang maha agung itu yang tidak satu pun yang mendahuluinya dan tidak ada sesuatu yang setelahnya. Sekali lagi Dahri tercengang, bungkam, namun masih tidak berputus asa untuk mematahkan argumen anak muda ini yang telah mempermalukan dirinya di muka umum. Khalifah pun kagum kepada Abu Hanifah kecil pada waktu itu. Dahri pun berpikir mencari ide. Lalu beberapa saat kemudian muncullah ide dan pemikiran di otaknya. Bagai suatu ilham baru telah menyuntik otaknya. Debat itu pun kembali berlanjut. "Ini pertanyaan terakhir buatmu, hai bocah." Sengaja Dahri mengeraskan suaranya agar bisa menutup rasa malunya itu. "Allah itu ada katamu. Apakah yang dikerjakan Tuhanmu saat ini?" Pertanyaan tersebut membuat Abu Hanifah kecil tersenyum riang. "Ini pertanyaan sungguh menarik. Tapi dari tadi Anda melontarkan pertanyaan dari atas mimbar dengan suara lantang yang bisa didengar semua hadirin. Jadi harusnya sekarang saya yang harus berada di atas mimbar tinggi agar jawaban saya dapat didengar oleh semua orang yang hadir," kata Abu Hanifah. Abu Hanifah mempersilakan Dahri untuk turun dari mimbar. Dahri pun berjalan turun dari mimbar masjid Jami itu dan memberi tempat untuk Abu Hanifah kecil. Setelah di atas mimbar, Abu Hanifah kecil berkata dengan suara lantang yang berwibawa, "Ketahuilah wahai Dahri dan para hadirin bahwa yang Allah kerjakan saat ini adalah
menggugurkan yang batil, sebagaimana dahri yang berada di atas mimbar diturunkan oleh Allah ke bawah mimbar. Dan Allah juga telah menaikkan yang hak, sebagaimana aku yang berada di bawah sana telah dinaikkan oleh Allah ke atas mimbar Masjid Jami ini. Bagai halilintar menyambar, argumen Abu Hanifah kecil menerjang kedua pipi si dahri. Seiring dengan itu, bergemalah pekikan takbir dari massa yang membludak memenuhi Masjid Jami itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka memuji kewibawaan Abu Hanifah kecil yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat Islam dari lidah dahri yang sesat dan menyesatkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sahabat Muhasabah Channel, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini agar kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhasabah Channel yang dirahmati Allah, kami doakan semoga sahabat yang sedang menonton video ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat walafiat selalu. Jika ada yang sedang sakit, segera Allah sembuhkan penyakitnya, dan semoga dimudahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin.